Bab 507. Aku terus menunggumu. Bercerita. Mau yang lebih greget. Mendengar perkataan Feni, ekspresi wajah Sander langsung masam. Bibi masih ingat hal ini. Bukannya hanya mencari alasan untuk memukulnya. Sander merasa kemungkinan besar seperti itu. Feni mendadak lanjut berkata, "Ayo, cepat bercerita." Sander diam sejenak dan berkata, "Bibi, janganlah." Feni mengerutkan keningnya, "Kenapa jangan? Ayo, aku paling suka dengan cerita yang greget." Sander tak berdaya. Dirinya benar-benar mencari mati. Pada saat ini, Feni sudah tidak sabar dan berkata, "Cepat." Sander menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa." Feni langsung kesal, tanpa banyak basa-basi dia langsung menarik pedangnya, energi pedang yang kuat langsung menekan ke arah Sander. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah dan berkata, "Terlalu greget dan tidak cocok bercerita sekarang." Feni tersenyum dan berkata, "Aku paling suka mendengar cerita yang greget." Ekspresi wajah Sander sangat kaku. Feni berkata, "Aku berikan waktu 10 detik, jika kamu tidak mengatakan, aku akan memukulmu." Sander tetap menggelengkan kepalanya, dia tahu bibinya sedang mencari alasan untuk memukulnya. Jika benar mengatakan, pasti kakinya akan dipukul sampai patah. Feni tidak menyerang, melainkan berkata dengan tenang, "Aku ada cerita yang greget, apa kamu mau mendengarkannya?" Sander sedikit heran. Feni melirik Sander yang bermuka heran, "Mau dengar atau tidak?" Sander langsung menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak mau dengar." Dia tidak ingin mencari mati. Feni tersenyum tipis, tidak berbicara langsung berbalik badan pergi. Setelah dipukul sampai babak belur, Sander tidak berani sembarangan bercerita lagi. Bibi Feni benar-benar sadis dalam memukul orang. Mereka berdua terus melawan arus waktu, seharusnya adalah Feni yang melawan arus. Karena dengan kekuatan Sander sekarang, dia sangat susah untuk melawan arus. Oleh karena itu, agar tidak dikejar oleh kultivator pedang wanita dan lainnya, dia berlatih di dalam pagoda, Feni yang membawanya melawan arus. Baginya, semua ini adalah hal yang baik. Dalam dimensi waktu, Feni melawan arus dengan gerakan cepat, master biasanya tidak mungkin bisa mengejarnya. Dengan demikian, tidak tahu berlalu berapa lama, Feni juga merasakan sesuatu dan berhenti. Dia berbalik badan, lalu berubah menjadi sebuah cahaya dan menebus dimensi waktu yang ada di sampingnya, lalu hilang begitu saja. Tidak lama kemudian, Feni muncul di permukaan laut. Pada saat itu, Sander mendadak muncul di samping Feni, dia melihat sekitar dengan muka kaget. Feni menunjuk permukaan laut yang ada di sana. Sander menundukkan kepala melihat, tidak lama kemudian, dia langsung kaget. Karena ada sebuah istana kerajaan di dasar laut. Lalu, ada ratusan patung pendekar yang berdiri di sekitar istana itu. Lagi sebuah peninggalan zaman kuno. Sander memandang ke arah Feni dan bertanya, "Apakah memiliki aura kehidupan?" Feni menganggukkan kepalanya, "Ada, tapi sangat tersembunyi." Sander merenung sejenak dan berkata, "Ayo turun." Setelah itu, dia membawa Feni menuju ke depan istana itu. Istana kerajaan sangatlah megah bagaikan sebuah kota. Sander baru ingin masuk, Feni malah mengadangnya. Tatapan matanya tertuju pada dua patung yang berdiri di depan gerbang istana. Sander berkata, "Hidup." Feni menganggukkan kepalanya. Sander menoleh ke arah dua patung itu, sama sekali tidak ada aura apapun. Di saat Sander ingin berbicara, dua patung itu mendadak membuka kedua matanya. Seketika, aura yang kuat bagaikan ombak besar yang kuat. Tatapan mata Feni sangat tajam, lalu mengangkat tangannya menebas pedang. Boom! Aura kuno menjadi tenang kembali. Di saat itu juga, sebuah patung mendadak menyerbu lalu menebas pedang ke arah Feni. Ekspresi wajah Feni sangat datar dan menusuk pedangnya. Bertarung dari depan. Boom! Terdengar suara ledakan yang memekikkan telinga. Pedang yang berada di tangan patung itu bergetar lalu retak. Di waktu bersamaan, patung itu mundur beberapa langkah hingga menabrak gerbang istana itu. Pada saat itu juga, patung-patung yang ada di sekitar istana membuka mata. Seketika, energi yang kuat langsung menyebar di dasar laut dan membumbung tinggi ke langit. Melihat kondisi ini, Sander langsung mengerutkan keningnya, sebenarnya peradaban apa?
Di saat para patung akan menyerang, tiba-tiba terdengar suara dari dalam istana. Seketika para patung langsung berhenti, lalu berbalik badan ke arah istana dan memberi hormat. Xander dan Fanny saling memandang, kemudian berjalan masuk ke dalam istana. Sepanjang perjalanan, para patung sudah tidak menyerang lagi. Dengan demikian, Xander dan Fanny berjalan masuk ke dalam istana. Cahaya di dalam istana sangat redup, lalu suasana juga sangat menegangkan dan menakutkan. Xander memandang ke istana yang ada di kejauhan, istana itu sangat terang. Ada orang. Xander melirik ke arah Fanny lalu tersenyum dan tidak berkata apapun. Fanny menoleh ke arahnya dan berkata, "Kok tersenyum?" Xander berkata, "Rasa aman." Fanny mengerutkan kening dan berkata, "Rasa aman." Xander menganggukkan kepalanya, bersama dengan Bibi, "Aku merasa aman sekali." Fanny hanya meliriknya sekilas dan tidak berbicara. Xander berkata dengan suara lembut, "Jika tidak ada Bibi yang menemani, aku tidak mungkin berani datang ke tempat ini." Xander tidak berbohong, jika bukan bersama dengan Fanny, dia mungkin akan takut masuk ke peninggalan kuno ini, karena master-master di sana benar-benar di luar akal sehat. Namun, jika ada Fanny yang menemani, maka dia tidak perlu khawatir. Saat berpikir demikian, Xander langsung tersenyum. Fanny mendadak bertanya, "Denganku merasa aman, atau bersama dengan Bibi bergaun polos?" Saat mendengar perkataan ini, Xander langsung terdiam 1000 kata. Mulai lagi. Fanny berhenti, dia menatap ke arah Xander dan menunggu jawabannya. Xander hanya berkata, "Sama-sama aman." Fanny menggelengkan kepalanya, "Aku tidak puas dengan jawaban ini, ganti." Ekspresi wajah Xander sangat kaku. Fanny memandangnya dan menunggu jawaban darinya. Xander merenung sejenak dan berkata, "Saat bersama dengan Bibi bergaun polos merasa paling aman." Suasana langsung tegang. Xander lanjut berkata, "Tapi aku suka bersamamu." Mendengar perkataan ini, Fanny sedikit tercengang, lalu berkata, "Kenapa?" Xander tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu. Intinya, aku sangat suka mengikutimu." Fanny memandang Xander sekilas, lalu berbalik badan ke arah istana. Melihat kondisi ini, Xander menghela napas lega, Bibi Fanny sangat menakutkan. Dia bilang ingin memukulmu, maka akan benaran memukulmu. Memukulmu sampai babak belur. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan istana yang terang. Xander memberi salam, "Senior." Tidak ada respons. Xander sedikit heran dan kembali memanggil, "Senior." Tetap tidak ada reaksi apapun. Xander merenung sejenak lalu berkata, "Maaf mengganggu." Setelah itu, dia berjalan ke depan gerbang lalu mendorong pintunya. Seiring gerbang terbuka, Xander langsung tercengang. Ada sebuah peti tembaga di tengah geraha, lalu ada 4 pengawal yang mengelilingi peti ini. 4 pengawal memakai baju zirah emas, membawa pedang panjang berwarna emas, bagaikan patung berdiri diam menjaga peti ini. Xander melihat 4 pengawal itu, lalu berjalan ke depan peti tembaga itu. Seketika, 4 pengawal itu langsung membuka kedua mata, lalu pedang sudah keluar dari sarungnya 10 cm, kemudian 4 energi pedang langsung menyelimuti tubuhnya Xander. Xander langsung kaget, karena energi pedang 4 pengawal ini sangatlah menakutkan. Dia melihat 4 pengawal itu dengan detail. 4 pengawal ini tidak mirip dengan manusia, meskipun membuka mata, tatapan mata sangat kosong, lebih mirip dengan pupet, tetapi auranya sangatlah nyata. Xander teringat satu kata, zombie. Pada saat itu, peti tembaga itu bergetar, kemudian 4 patung itu langsung menyimpan pedang dan mundur ke belakang peti. Xander melihat 4 pengawal itu sekilas, lalu berjalan ke depan peti tembaga dan membukanya. Lalu, dia melihat wajah yang sangat cantik dan memesona. Ada seorang wanita yang baring di dalam peti itu. Wanita itu memakai gaun putih, lalu wajah yang cantik, kulit putih dan tatapan mata sangatlah polos menatap ke arah Xander. Melihat wanita ini, Xander tercengang, lalu berkata, "Nona." Wanita itu memandang Xander dan berkata, "Apa kamu ada?" Melihat lointin yang di dadaku. Xander memandang ke arah dada wanita itu, ada sebuah liontin merasa berukuran kepalan tangan, lalu terukir kata Tao. Liontin Tao. Xander mengerutkan keningnya. Wanita itu lanjut berkata,
apa kamu boleh membantuku mengambilnya? Sander berkata, apakah liontin ini menindihmu? Wanita itu berkata, Lia. Sander diam sejenak dan berkata, aku membantumu mengambilnya, tapi setelah kamu keluar, apa akan memukulku? Wanita itu mengedipkan mata dan berkata, tidak akan. Sander juga tidak banyak berpikir, dia langsung mengambil liontin itu. Dia tidak takut, karena Fanny ada di sini. Setelah mengambil liontin itu, wanita itu pun bangkit dan duduk. Kemudian langsung keluar dari peti dan menghirup napas dalam-dalam. Akhirnya bebas. Sander memandang ke arah wanita yang ada di depannya dan tetap siaga. Wanita itu mendadak menoleh ke arah Sander dan tersenyum berkata, kamu tampan sekali. Sander diam tak berkata. Wanita itu mendadak berjalan ke depan gerbang, lalu melihat ke arah luar dengan muka sedih, semuanya sudah tidak ada. Sander bertanya, Nona, kamu? Wanita itu mendadak menoleh ke arah Sander dan tersenyum berkata, namaku Viviana, semuanya memanggilku Putri Viviana, kamu boleh memanggilku Vivi. Sander menganggukkan kepalanya, Nona Vivi, namaku. Wanita itu mendadak tersenyum dan berkata, namamu Sander Ye, aku terus menunggumu. Sander kaget. Fanny mengerutkan keningnya. Bersambung. Bab 508 garis keturunan yang ketiga. Sander memandang wanita yang ada di depannya dengan muka heran. Tak disangka mengenal dirinya. Sander mulai bertanya-tanya. Di saat itu juga, Viviana mendadak berjalan ke depan Sander. Dia memandang Sander lalu tersenyum dan berkata, lumayan tampan. Fanny mendadak berkata, apa kamu ingin tidur dengannya? Saat mendengar perkataan ini, Sander yang di sampingnya sangat masam. Kenapa kata-kata bibinya begitu sadis? Saat mendengar perkataan Fanny, muka Viviana langsung memerah, bagaikan kelopak bunga yang bermekaran. Melihat respons dari Viviana, Fanny langsung mengerutkan keningnya dan berkata, kamu benar ingin tidur dengannya? Viviana menundukkan kepalanya, lalu menggaruk kepalanya karena malu. Melihat respons Viviana, ekspresi wajah Fanny langsung menjadi aneh, dia memandang ke arah Sander. Sander juga sangat heran, apa maksud dari wanita ini? Fanny memandang Sander dan tersenyum tipis tak berkata. Sander tidak memedulikan Fanny, dia berjalan ke depan Viviana dan berkata, Nona Viviana, kenapa kamu mengenalku? Viviana tersenyum dan berkata, karena guruku menyuruhku menunggumu di sini. Sander mengerutkan kening dan berkata dengan heran, guruku. Viviana menganggukkan kepalanya. Sander lanjut bertanya, siapa gurumu? Viviana hanya menundukkan kepala dan diam tak berkata. Sander memandang wanita yang ada di depannya dan diam tak berkata. Dia merasa ada orang yang sedang menyiasatinya. Siapa yang menyiasati dirinya? Seketika dia langsung menebak adalah Tuan Penatao. Hanya saja, dia juga tidak begitu memastikan. Sander memandang Viviana dan menunggu jawaban darinya. Viviana menundukkan kepala dan berkata, aku memiliki fisik tubuh pembawa kesialan. Di masaku, tidak ada orang yang bisa menekan fisikku ini. Maka itu, guruku menyegelku di sini, menyuruhku menunggumu. Guruku mengatakan, kamu memiliki banyak backingan, dan sosok hebat. Bersamamu tidak akan takut membawa kesialan. Sander bertanya, siapa gurumu? Viviana membuka telapak tangannya, lalu muncul sebuah gambar wajah di depan Sander. Saat melihat gambar wajah itu, ekspresi wajah Sander langsung kaget. Tuan Penatao. Benaran Tuan Penatao. Sander langsung merinding. Tak disangka wanita yang ada di depannya ini adalah muridnya Tuan Penatao. Si brengsek ini sudah mulai menyiasatinya dari beberapa tahun yang lalu. Sander seketika merinding. Pada saat ini, dia benar merasa dirinya benar-benar masih terlalu mudah. Coba bayangkan, jika tidak ada ayah dan bibi bergaun polos yang menekan si brengsek ini pasti akan mencelakainya sampai babak belur. Fanny juga mengerutkan keningnya. Tuan Penatao. Dia tentu juga mengetahui orang ini, karena hanya ada beberapa orang kultivator pedang itu yang bisa menekan si brengsek ini. Dia juga tidak menyangka, Tuan Penatao sudah mulai menyiasati Sander dari beberapa tahun yang lalu. Dia sudah meremehkan orang ini. Pantas saja wanita itu ingin menekan Tuan Penatao, kemungkinan juga termasuk sebuah hukuman. Melihat ekspresi masam di wajahnya Sander,
Viviana sedikit bimbang dan berkata, "Apa kamu marah?" Sander diam tak berkata. Viviana menundukkan kepala dan ekspresi wajah sangat murung. Sander memandang Viviana dan berkata, "Dia masih mengatakan apa lagi padamu?" Viviana melirik Sander sekilas dan berkata, "Dia menyuruhku membantumu." Sander mengerutkan kening dan berkata, "Membantuku?" Viviana menganggukkan kepala dan berkata, "Lia." Sander bertanya, "Bagaimana membantuku?" Viviana tersenyum dan berkata, "Ayahku meninggalkan 12 sosok suci untukku, lalu ada 4 orang pengawal dewa waktu dan 9 orang pengawal rahasia, semuanya bisa membantumu." Sander berkata, "Apa permintaanmu?" Viviana memandang Sander dan berkata, "Mengikutimu, membantuku untuk menghindari aura kesialan." Sander sedikit kebingungan dan berkata, "Apa itu aura kesialan?" Viviana berkata, "Kutukan dari jalan kejahatan." Sander kaget dan berkata, "Kamu terkena kutukan dari jalan kejahatan." Viviana menganggukkan kepala, "Lia." Sander tidak mengerti dan bertanya, "Kenapa?" Viviana menghela napas dan berkata dengan ekspresi wajah murung, "Sejak lahir, aku sudah mendapatkan fisik kesialan ini, alasannya, aku juga tidak tahu. Aku juga bertanya pada guruku mengatakan karena kehidupan lalu melakukan banyak kejahatan, jadi kehidupan kali ini barulah begitu sial." Ekspresi wajah Sander sangat masam dan berkata, "Kehidupan masa lalu melakukan terlalu banyak kejahatan." Viviana menganggukkan kepalanya, "Guru yang mengatakannya, tapi aku juga tidak tahu jelas." Sander mendadak berjalan ke depan Viviana, lalu menarik tangannya. Viviana sedikit kaget, ekspresi wajah sangat tidak alami. Sander berkata dengan serius, "Aku tidak ada maksud lain, hanya ingin melihat apakah kamu benar memiliki fisik kesialan." Saat mendengar perkataan Sander, Viviana meliriknya, tatapan mata begitu polos, tidak ada maksud untuk melecehkannya, maka itu, dia tidak begitu melawan. Feni melirik Sander sekilas dan tidak berkata apapun. Setelah merasa beberapa saat, Sander barulah menarik kembali tangannya. Viviana bertanya, "Bagaimana?" Sander berkata, "Aku tidak merasakannya." Ekspresi wajah Sander langsung kaku. "Kamu sudah meraba begitu lama, tetapi tidak merasakannya." Sander menoleh ke arah Feni dan berkata, "Bibi, kamu coba dulu." Feni mendadak menarik pedang, lalu menebas ke arah lengannya Sander. Plak. Kemudian terdengar suara yang sangat nyaring, Sander langsung menjerit kesakitan. Setelah itu, Sander langsung lari dan Feni mengejarnya. "Bibi, apa yang kamu lakukan?" "Aku tidak ada maksud lain. Tuan Pagoda bisa menjadi saksiku." Tidak lama kemudian, kembali terdengar suara jeritan. Tuan Pagoda sedikit tak berdaya. Suara teriakan berlangsung selama 1 jam barulah berhenti. Sander duduk di anak tangga bantu dan diam tak berkata. Di sampingnya juga ada sebuah pagoda kecil hitam, Tuan Pagoda juga diam tak berkata. Feni berdiri di depan gerbang geraha sambil memegang pedang, wajah sangatlah cantik dan dingin. Viviana berdiri di tempat yang tidak jauh dari Feni, dia melihat Feni, lalu melihat ke arah Sander dengan tatapan penasaran. Pagoda kecil yang duduk di anak tangga batu mendadak berkata, "Tuan Cilik, kalau kamu selalu seperti ini, aku pasti akan memberontak." Dia sudah tak berdaya lagi. Semenjak kembali dengan si brengsek ini, dia sudah kena pukul babak belur sebanyak 2 kali. Benar-benar babak belur. Feni tidak bermain-main dengan mereka, melainkan memukul dengan nyata. Kekuatannya sangat kuat, lalu pukulannya benar-benar sangat sakit. Saat mendengar perkataan Tuan Pagoda, Sander menundukkan kepala dan diam tak berkata. Lagi-lagi kena pukul. Dirinya melakukan kesalahan apa? Sander semakin tidak terima dan marah, dia langsung memandang Feni dan berkata, "Bibi, aku tidak terima." Feni meliriknya dan berkata, "Ayo bertarung." Ekspresi wajah Sander langsung kaku. Feni memandangnya lalu terus menantangnya, "Ayo bertarung denganku." Sander berkata dengan serius, "Bibi, kita tidak boleh menjadi manusia yang tidak tahu aturan." Feni berkata, "Kamu boleh mengatakan aturanmu, aku tetap akan memukulmu." Sander sedikit marah dan berkata, "Kamu memukulku, setidaknya ada alasan." Feni memandang Sander dan berkata, "Kenapa kamu meraba wanita ini?" Sander langsung menyangkal,
Tidak, aku sedang merasakan kondisi fisiknya. Fanny berkata dengan marah, merasakan kondisi fisik dengan meraba tangan. Kenapa kamu tidak merasa dadanya? Sander terdiam. Fanny melirik Sander sekilas, yang lain tidak mau dipelajari, malah mempelajari trik ayahmu yang tidak berguna itu. Jika bukan karena ayahmu, aku tidak akan peduli. Setelah itu, dia seolah-olah teringat sesuatu dan diam. Ekspresi wajah Sander langsung berubah. Sander duduk di anak tangga, lalu menatap pagoda kecil dan diam tak berkata. Pagoda kecil juga diam saja. Perkataan ini akan menimbulkan masalah besar, karena akan membuat Sander tidak ada jalan. Suasana langsung berubah. Fanny melihat Sander yang duduk diam di anak tangga itu, lalu ingin menjelaskan. Namun, Sander mendadak menghela napas lalu bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Fanny. Terima kasih atas bantuan Bibi. Sisa perjalanan, tidak perlu merepotkan Bibi lagi. Usai berkata, dia berbalik badan lalu membawa pergi pagoda kecil menghilang dari ujung langit. Di gerbang, Fanny melirik ke ujung langit, kedua tangannya memeluk pedang dengan kuat dan diam tak berkata. Viviana hanya melihat Fanny yang ada di sampingnya dan diam tak berkata. Sander langsung meninggalkan tempat itu, dia masuk ke dalam arus waktu, namun saat dia ingin melawan arus barulah menyadari bukan hal yang mudah. Sebelumnya Fanny yang terus melawan arus, maka itu dia tidak merasakan seberapa menakutkan arus waktu ini. Lalu, pada saat dia harus menghadapi arus waktu sendirian, barulah mengetahui seberapa menakutkannya. Namun, Sander tidak menyerah. Pada saat ini, dia mendadak teringat dengan Maura. Juga di saat itu, dia barulah menyadari apa yang dikatakan Maura padanya waktu itu, apa saja yang dia lakukan untuknya. Tidak memanggil orang, tidak memanggil orang, tidak memanggil orang. Sebenarnya, ayahnya bisa membantu beberapa bibi untuk membantu, tetapi bagaimana dengan dirinya? Apakah hatinya akan merasa tenang? Tidak mungkin. Mereka membantu dirinya hanya demi ayahnya saja. Saat berpikir demikian, Sander pun tersenyum tipis. Sepanjang perjalanan hidup, dia memang terkenal di masa muda, belum berusia 20 tahun sudah menerusi warisan dari keluarga, lalu memiliki kerabat yang luar biasa. Meskipun dirinya terus berusaha untuk meningkatkan kekuatan sendiri, agar tidak kehilangan jati diri. Sekarang dia sebenarnya masih tidak tahu jelas apa yang dia mau. Tidak, seharusnya dia sudah tahu, hanya saja tidak memilih untuk menghadapinya. Sander menatap ke ujung langit, tak terasa penglihatannya mulai menjadi buram. Kak Maura. Sander berkata dengan nada kecil, mengandalkan orang lain memang baik, tetapi lebih baik mengandalkan diri sendiri Kak Maura. Kamu tenang saja, meskipun aku mati di sini, aku juga tidak akan memanggil siapapun lagi. Setelah itu, ekspresi wajahnya menjadi serius dan berkata, paling hanya mati saja. Usai berkata, seolah-olah merasakan tekad yang kuat dari dalam hatinya Sander, tubuhnya langsung memancarkan niat pedang yang menakutkan. Niat pedang yang kuat langsung menembus arus waktu. Berhasil tumbuh kembali. Di saat itu juga, Sander sudah tidak ada keraguan dalam hati. Dia adalah Sander Ye. Dia hanya adalah Sander. Para senior bisa membantunya, tetapi juga menjadi sebuah ikatan dalam hatinya, karena membuat dia berani bertindak semena-mena. Aku memiliki ayah yang tak terkalahkan, aku memiliki bibi yang tak terkalahkan. Dalam kondisi seperti ini, dia selamanya tidak bisa mengenal jati dirinya, juga selamanya tidak akan dewasa. Pada saat ini, dia harus menghapus segala bekingan ini. Dia hanya adalah Sander, seorang manusia biasa. Saat Sander berpikir demikian, tiba-tiba energi aliran darah misterius yang ada di dalam tubuhnya langsung muncul. Garis keturunan iblis gila dan garis keturunan Raja Api seolah-olah berjumpa dengan musuh yang kuat. Di suatu tempat, seorang wanita yang bergaun polos mendadak membuka mata, lalu merasakan perubahan garis keturunan dan sedikit kaget. Bersambung. Bab 509 Garis Keturunan Manusia Biasa. Kekuatan garis keturunan. Merasakan kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah, karena dia menyadari, kekuatan garis keturunan ini sangatlah menakutkan. Dia tidak pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan, tentu saja garis keturunan iblis gila yang sesungguhnya juga tidak kalah dari garis keturunan ini. Tetapi,
Pada saat itu, dia sudah dalam kondisi gila, sama sekali tidak ingat dengan perasaan seperti itu. Sander seketika langsung bahagia merasakan garis keturunan yang kuat ini. Apakah garis keturunan yang ketiga akan bangkit? Di saat Sander mulai semangat, tiba-tiba dia menoleh ke arah ujung langit, ada energi yang kuat mengalir keluar. Melihat kondisi ini, Sander mengedipkan mata lalu berbalik badannya, Maya. Boom! Energi yang kuat langsung mengalir keluar dari tubuhnya Sander, seketika dimensi di sekitar langsung bergetar dan sangat menakutkan. Menyatu. Penyatuan dengan Maya, Sander mendadak menebas arus waktu yang ada di depannya, kemudian langsung menghilang dari tempat. Ada penyatuan dari Maya, kekuatan Sander seketika meningkat pesat, tebasan pedang Suanyuan langsung menghancurkan ruang dan waktu. Sander mendadak berkata, "Tuan Pagoda, bantu aku menyembunyikan auraku." Pagoda kecil berkata, "Tidak ada gunanya, ada master misterius dari mereka yang mengawasimu." Mendengar perkataan ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah. Dia tidak banyak berpikir lagi, terus melawan arus. Lalu, aura-aura yang kuat semakin mendekat. Dengan kecepatan ini, pasti akan terkejar oleh mereka. Di saat itu juga, Sander langsung berbalik badan, lalu merobek dimensi yang ada di sebelah kanan, lalu berubah menjadi cahaya masuk ke dalam celah itu. Seketika, Sander muncul di langit berbintang yang tak diketahui. Dia melihat sekitarnya, lalu ingin lari, namun kekuatan aliran darah yang ada di tubuhnya semakin kuat. Akan bangkit segalanya. Ekspresi wajah Sander sangat masam, jika bangkit di saat seperti ini, dirinya juga susah untuk menyelesaikannya. Dia takut 3 macam garis keturunan akan berkelahi. Karena sekarang sudah ada tanda-tandanya. Garis keturunan iblis garis dan garis keturunan Raja Api sedang bertarung dengan garis keturunan misterius ini. Sander tidak berani membuang-buang waktu, dia langsung berbalik badan dan menghilang dari langit. Di perjalanan, Sander berkata, "Tuan Pagoda, apa kamu tahu garis keturunan ketigaku ini?" Pagoda kecil itu berkata, "Tahu sedikit." Sander berkata, "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Pagoda kecil itu menjawab, "Kamu juga tidak bertanya padaku." Ekspresi wajah Sander sangat masam. Pagoda kecil itu berkata, "Sebenarnya garis keturunan ketigamu sangat spesial." Sander sedikit penasaran dan berkata, "Bagaimana spesialnya?" Pagoda kecil itu berkata, "Sampai dengan sekarang, hanya ada 1 orang yang memiliki garis keturunan ini." Sander bertanya dengan heran, "Siapa?" Pagoda kecil itu berkata, "Orang yang paling hebat di dunia ini." Sander mengerutkan kening dan berkata, "Kamu?" Pagoda kecil diam sejenak barulah berkata, "Kamu begitu menyanjungku, ada hal apa lagi?" Sander tersenyum dan berkata, "Tuan Pagoda, apakah aku begitu jahat di dalam benakmu?" Pagoda kecil itu berkata, "Kamu ada pemikiran apa?" Sander berkata dengan serius, "Tuan Pagoda, sekarang aku bertarung dengan mereka pasti akan kena keroyok. Oleh karena itu, aku hanya bisa lari dan mencari kesempatan." Dia sangat tahu jelas kondisinya sekarang. Tidak boleh bertarung dari depan. Hanya bisa mencari kesempatan. Pagoda kecil itu berkata, "Aku akan membantumu." Sander memejamkan matanya dan berkata, "Sudah tidak sempat lagi." Usai berkata, dimensi yang ada di depannya mendadak terbuka, kemudian seorang pria paruh baya berjalan keluar. Pria paruh baya itu memakai baju putih, memegang sebuah tombak berwarna perak, tatapan mata sangat datar. Sander diam tak berkata. Kali ini, musuh sama sekali tidak memberikannya kesempatan apapun. Lalu, juga ada aura yang kuat di belakangnya. Orang yang berdiri di paling depan adalah Kaisar Pedang Agung, lalu ada 2 master yang kuat di belakangnya. 2 orang ini adalah Blake dan Arden. Lalu, di belakang Sander juga ada seorang master tingkat Kaisar bernama Luka. Ada 4 master tingkat master. Kaisar Pedang Agung melihat Sander lalu mengerutkan kening dan berkata, "Kalian harus hati-hati dengan kultivator pedang wanita bergaun hitam itu." Sebelumnya dia sudah tertipu sekali, menggunakan Sander sebagai umpan, lalu kultivator pedang wanita bergaun hitam itu menyerang dari belakang, langsung membunuh seorang master tingkat Kaisar. Saat mendengar perkataan Kaisar Pedang Agung, semua master langsung siaga.
Sekarang sudah ada 2 master tingkat kaisar dan banyak penjelajah waktu yang gugur. Mereka tentu saja tidak berani meremehkan Sander lagi. Sekarang masih berani meremehkannya bukan tidak tahu diri, melainkan perilaku yang bodoh. Sander mendadak menoleh ke arah Kaisar Pedang Agung dan berkata, "Ayo, kita bertarung 1 lawan 1. Kaisar Pedang Agung memandang Sander dan tersenyum berkata, "Kamu ada trik apa lagi?" Sander berkata dengan serius, "Benar bertarung 1 lawan 1, tidak ada trik apapun." Kaisar Pedang Agung memandang Sander dan berkata, "Semuanya harus hati-hati, orang ini sedang menipu kita." Mendengar perkataan ini, Sander langsung mengerti. Padahal dia sudah jujur, tetapi kamu malah tidak percaya. Penjelajah waktu yang ada di sekitar juga mulai waspada, mereka takut kultivator pedang wanita bergaun hitam mendadak muncul. Mereka cukup takut dengan kultivator pedang wanita bergaun hitam itu. Kaisar Pedang Agung memandang Sander dan berkata, "Sander, kamu yakin tidak menyuruhnya keluar saja?" Sander berkata dengan tenang, "Dia sudah pergi." Kaisar Pedang Agung mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" Sander tersenyum dan berkata, "Dia benaran sudah pergi." Kaisar Pedang Agung memelototi Sander dan berkata, "Kamu mengira aku akan percaya denganmu?" Sander merenung sejenak dan berkata, "Dia belum pergi, masih di sini." Saat mendengar perkataan ini, ekspresi wajah sekelompok penjelajah waktu langsung berubah, lalu mulai mendeteksi sekitarnya. Kaisar Pedang Agung juga sangat siaga. Jika bertarung 1 lawan 1, dia sebenarnya tidak takut. Tetapi, jika wanita itu menyerang dari belakang, dia akan takut. Karena dia berada di depan, musuh berada di belakang. Sander pun tersenyum ketika melihat reaksinya Kaisar Pedang Agung, dunia ini benar-benar aneh sekali. Tanpa banyak basa-basi, Sander langsung menyerang ke arah Kaisar Pedang Agung. Langsung bertarung. Melihat Sander menyerang, Kaisar Pedang Agung mengerutkan kening, kemudian menebas pedangnya. Boom! Satu tebasan itu langsung membuat Sander terpelanting jauh. Tetapi, Sander kembali menjadi cahaya menyerbu ke arah Kaisar Pedang Agung. Kaisar Pedang Agung mengedipkan mata dan berkata, "Kalian bantu aku mengawasi kultivator pedang wanita itu." Usai berkata, dia langsung menyerbu dan menebas pedang ke arah Sander. Satu tebasan ini mengandung energi pedang yang menakutkan membuat semua orang tidak bisa bernapas. Sander sama sekali tidak takut dengan serangan ini. Tubuh Sander langsung ilusi, seketika laksa pedang langsung muncul di depannya. Pengendalian dimensi. Lalu pengendalian dimensi 2 kali lipat. Boom! Seketika cahaya pedang yang kuat langsung berubah menjadi energi pedang menembak ke segala arah, semua orang langsung mundur beberapa langkah. Sander dan Kaisar Pedang Agung juga mundur beberapa langkah. Hanya saja, Kaisar Pedang Agung hanya mundur kira-kira ratusan meter sudah berhenti, sedangkan Sander hingga puluhan ribu meter. Saat berhenti, Sander langsung muntah darah, lalu lengannya sudah kehilangan rasa. Kekuatan kultivator pedang wanita yang ada di depannya ini benar-benar sangat menakutkan. Di kejuahan, Kaisar Pedang Agung memandang Sander dengan muka kaget. Dia tidak menyangka kekuatan Sander mengalami peningkatan yang begitu pesat dari sebelumnya. Jika membiarkannya, maka tidak akan ada orang yang bisa mengalahkannya. Saat berpikir demikian, Kaisar Pedang Agung langsung sedikit marah. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada remaja yang ada di depannya ini. Lalu, Sander mendadak menghilang. Di saat dia menghilang, Kaisar Pedang Agung yang ada di kejauhan sedikit kaget, kemudian dia langsung mengangkat pedangnya dan menebas ke permukaan lantai. Pedangnya sangat kuat, benar-benar bisa dikatakan ilmu pedang yang paling alami. Boom! Satu tebasan ini langsung menimbulkan kekuatan menakutkan hingga dimensi pun ambruk. Buk! Sander juga langsung terpelanting ratusan meter. Bukan hanya demikian, dia masih belum berhenti. Kaisar Pedang Agung sudah kembali menyerang, lalu mengayunkan pedang ke arahnya. Melihat Kaisar Pedang Agung kembali menyerang, Sander pun mengedipkan mata. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya, langsung menarik pedang untuk menyerang. Jurus menebas langit menghunus pedang 4 kali beruntun. Wush! Suara deru pedang beruntung bersamaan dengan cahaya pedang langsung menembak keluar. Cahaya pedang yang menyilaukan mata langsung menyelimuti Sander dan Kaisar Pedang Agung.
Hanya dalam seketika, cahaya pedang itu langsung retak dan terlihat ada seseorang yang mundur beberapa langkah. Orang itu adalah Sander. Setelah berhenti, Kaisar Pedang Agung sudah kembali menyerbu ke arah Sander lagi. Serangan Kaisar Pedang Agung sangatlah kuat, setiap gerakan sangat cepat dan menakutkan. Dalam pertarungan ini, Sander sama sekali tidak ada kesempatan untuk melawan. Namun, Sander tidak menyerah. Setiap kali terpelanting, Sander pasti akan kembali menyerbu ke arah Kaisar Pedang Agung. Dengan demikian, hanya dalam waktu setengah jam, mereka sudah bertarung dengan sengit dan Sander selalu kalah. Tidak lama kemudian, ada orang yang menyadari kejanggalan. Karena mereka menyadari kekuatan Sander semakin lama semakin kuat. Kaisar Pedang Agung juga menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia tidak menyerang lagi, melainkan menatap Sander dan berkata, ada kekuatan yang kuat dalam tubuhmu. Dia pernah merasakan kehebatan dari garis keturunan Sander. Dia tahu Sander memiliki 2 macam garis keturunan, lalu sangat menakutkan. Namun, sekarang dia merasakan energi ini bukanlah salah satu dari 2 kekuatan garis keturunan itu. Ada garis keturunan yang ketiga. Saat berpikir demikian, Kaisar Pedang Agung mengerutkan keningnya dan berkata, kamu sebenarnya manusia apa? Kenapa memiliki begitu banyak garis keturunan? Dalam kondisi biasa, orang yang memiliki 1 macam garis keturunan sudahlah sangat menakjubkan. Lalu, remaja yang ada di depannya tak disangka memiliki 3 macam, lalu setiap jenis sangatlah menakutkan. Benar-benar keterlaluan. Di kejauhan, Sander memejamkan kedua matanya, lalu sekujur tubuhnya bergetar. Dia bisa merasakan garis keturunan yang ketiga semakin kuat, terutama saat bertarung dengan Kaisar Pedang Agung, garis keturunan ini semakin kuat. Hanya saja, dia merasa masih kurang sesuatu. Masih perlu bertarung. Sander memandang ke arah Kaisar Pedang Agung, lalu menyerbu ke sana. Melihat kondisi ini, Kaisar Pedang Agung langsung muncul niat membunuh, dia langsung menyerbu dan menebas pedangnya. Sekuat tenaga. 1 tebasan ini memiliki kekuatan yang menakutkan, seketika seluruh dimensi langsung retak. Boom! Cahaya pedang retak, Sander pun terpelanting sangat jauh. Kaisar Pedang Agung tidak ingin memberikan kesempatan kepada Sander, dia kembali menyerang ke arah Sander. Akan tetapi, saat dia mendekati Sander, energi kekuatan garis keturunan yang berada di dalam tubuhnya Sander langsung meledak. Boom! Seketika Kaisar Pedang Agung langsung mundur sangat jauh. Lalu, tekanan garis keturunan yang menakutkan juga membuat master yang ada di sekitar mundur beberapa langkah. Di saat itu, ada orang yang berkata dengan nada gemetar, apakah ini adalah garis keturunan manusia biasa yang ada dalam sejarah itu? Semua orang langsung terdiam ketika mendengar perkataan ini. Bersambung.